Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari para jemaah sekalian, kita memulai kajian kita. Insyaallah kita akan bicarakan tentang kajian tasawufnya, tentang mengucapkan atau menyebarkan kalimat Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa rahimah, al-ibtida'u bis-salami sunnatun. Memulai mengucapkan salam adalah hukumnya sunnah. Wa radduhu akadu min ibtida'ihi. Dan membalas salam adalah hukumnya wajib, lebih kuat hukumnya daripada memulai mengucapkan salam. Kemudian bagaimana pengucapan salam ini? Pengucapan salam ini adalah yang pertama, orang yang mengucapkannya mukhayyarun fi sighatihi imma an yudkhilal alifa wal lama fayaqula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang tersebut diberikan pilihan pada agama bahwasanya dimasukkan kalimat alif lam pada kalimat salam. Jadi ia mengucapkan assalamu alaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, sebelum kalimat salam ditambahkan al atau alif lam, maka pengucapan salamnya menjadi assalamualaikum yang pertama, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang kedua, au yahdifahuma fayaqula salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tidak menambahkan alif lam pada kalimat salam, maka ia mengucapkan dengan kalimat salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara pengucapan salam diperbolehkan menambahkan kalimat alif lam atau al sebelum kalimat salam, maka menjadi assalamu alaikum atau assalamu alaikum warahmatullah atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang kedua, tidak menambahkan kalimat alif lam atau al, maka ia mengucapkan salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silahkan pengucapannya boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para jamaah sekalian, sunnahnya adalah an yusalliman mashi alal jalisi. Yang pertama, kesunnahannya mengucapkan salam orang yang berjalan, mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Jadi sunnahnya kita lagi jalan, ada tetangga kita, ada sahabat kita, ada kenalan kita sedang duduk, maka kita sebagai orang yang sedang jalan tadi disunnahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang kedua, warakibu alal mashi. Yang kedua adalah orang yang berkendaraan disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Jadi cara pertama, kesunnahannya orang yang berjalan
disunnahkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Kemudian yang kedua, orang yang berkendaraan disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Kemudian yang ketiga, wassalamul wahidi minal jama'ati ala ghairihim yujzimu wa kadza raddul wahidi minal jama'ati yujzimu. Kita datang segerombolan atau kita datang bareng-bareng dengan teman-teman kita. Nah, ini yang ngucapin salamnya semua atau satu orang saja. Nah, pada hukum agama maka yang mengucapkan salam tidak semuanya, ya. Jadi cukup satu orang saja yang mengucapkannya, cukup satu orang saja. Inilah yang disebut sebagai sunnah alal kifayah. Inilah yang disebut sebagai sunnah alal kifayah. Ada fardu kifayah, juga ada sunnah kifayah. Jadi contoh sunnah kifayah adalah pengucapan salam dari sekelompok orang yang diucapkan diwakilkan oleh satu orang saja. Adalah ini disebut sebagai sunnah alal kifayah, atau sering kita bilang sunnah kifayah. Kan ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Fardu kifayah contohnya apa? Sholat mayyit misalnya, kan hukumnya fardu kifayah. Bila satu orang mengerjakannya, gugur untuk sekampung atau seluruhnya. Nah, sama dengan sunnah. Sunnah pun ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Contohnya sunnah kifayah tadi, datang kita bersama-sama teman kita, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kemudian bagaimana cara pengucapan salamnya? Cara pengucapan salamnya disunnahkan satu orang saja sebagai wakil untuk mengucapkan salam kepada yang lainnya. Kemudian juga cara membalas salam juga, yang diucapkan salam sekelompok orang sedang berkumpul. Satu orang mengucapkan salam, maka untuk menggugurkan kewajibannya tidak perlu seluruhnya menjawab salamnya. Cukup satu orang saja yang menjawab salam sudah menggugurkan kewajiban yang lainnya. Jadi misalnya masuk ke kelas ini, satu orang, ada orang dari luar, teman kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab untuk menggugurkan kefarduannya cukup satu orang saja. Satu orang menjawab, maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan salam tersebut. Kemudian yang berikutnya, apakah ada kesunahan kita untuk menjawab salam dari orang non-muslim? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fa in bada'a musyrikun radda alaihi bi an yaqula wa alaihi. Bila ada non-muslim mengucapkan salam, atau ada orang musyrik yang mengucapkan salam kepada kita, orang kafir atau non-muslim mengucapkan salam kepada kita, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat wa alaika. Kalau perempuan wa alaiki. Kan salam itu artinya apa? Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan untukmu. Atau Assalamualaikum, Allah bersama kamu. Itu artinya kalimat apa? Assalamualaikum. Jadi sebuah doa atau kebersamaan Allah kepada orang yang kita ucapkan salam. Assalamualaikum bisa bermakna semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan untuk engkau. Atau kalimat Assalamualaikum artinya Allah bersama engkau. Bila mana ada non-muslim yang mengucapkan kalimat Assalamualaikum, maka kita selaku muslimah, selaku muslim menjawab dengan hanya kalimat wa alaika. Untuk lawan bicara yang laki-laki non-muslim
atau wa alaiki untuk lawan bicara perempuan yang non muslim. Jadi jangan jawab dengan kalimat wa alaikumussalam. Jangan juga dijawab dengan kalimat wa alaikassalam. Kenapa demikian? Karena dia bukan muslim dan bukan muslimah. Jadi jawabnya adalah dengan kalimat wa alaika. Apa makna wa alaika? Wa alaika maknanya adalah satu sumpahan. Satu sumpahan, semoga Allah tidak memberikan keselamatan kepada engkau. Jadi jangan sampai kita ucapkan, kan suka begitu kan ya? Kan suka ada non muslim yang ucapin apa? Salam kepada muslimah atau muslim. Assalamualaikum, padahal kita muslim. Kita jawab dengan kalimat wa alaika untuk non muslim yang laki-laki, wa alaiki untuk non muslim yang perempuan. Apa maknanya? Adalah sumpahan. Semoga Allah tidak berikan keselamatan dan kesejahteraan untukmu. Dia nggak tahu artinya. Dia nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya dia. Jadi kita jawab wa alaika atau kita jawab wa alaiki. Kalau dia tahu artinya baru tersinggung dia. Tapi karena dia nggak tahu ya, dia pun mengucapkan kalimat salam tadi bukan semata-mata ingin mengucapkan salam. Kadang-kadang dia hanya mengucapkan saja, sudah menjadi seolah-olah kebiasaan dia dapat tinggalnya di lingkungan muslim atau muslimah. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana hukum mengucapkan salam? Tadi hukumnya sunnah. Kemudian menjawab salam, bagaimana hukumnya? Adalah hukumnya wajib. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man bada'a bil kalam as-salam qabla al-kalam." Mengucapkan salam sebelum kita berucap sesuatu selain salam itu. Makanya kita selaku muslim atau muslimah, kalau kita mengangkat telepon atau handphone, permulaan yang kita ucapkan kalimat apa? Assalamualaikum, baru selamat pagi ya, atau baru halo. Jangan halo dulu baru assalamualaikum. Kenapa demikian? Karena anjuran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, assalam qabla al-kalam. Ucapkan dulu salam sebelum kita berbicara dengan kalimat selainnya. Jadi kita terima handphone, telepon, panggilan segala macam, maka kita ucapkan dulu assalamualaikum, halo. Nah, jadi halonya belakangan. Pertama kali yang kita ucapkan kalimat apa? Assalamualaikum. Kenapa demikian? Tadi adalah anjuran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, assalam qabla al-kalam. Kemudian ada hadis yang kedua dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bada'a bil kalam qabla as-salam fala tujibuhu. Orang yang mengucapkan, orang yang sudah dia berbicara, memulai bicara, tapi sebelum mengucapkan kalimat salam maka jangan dijawab dia punya pembicaraannya. Sampai demikian. Bila mana ada saudara kita, ada tetangga kita, ada sahabat kita yang dia memulai satu ucapan tidak dimulai dengan apa? Dengan salam, maka jangan dijawab dia punya obrolan atau dia punya pembicaraan. Kenapa demikian? Kita harus lebih mengutamakan kalimat assalamualaikum warahmatullah. Itu sampai demikian. Sampai demikian ada satu peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Sampai Nabi seperti itu melarang jangan menjawab pembicaraan bila pembicaraan tadi belum dimulai dengan kalimat assalamualaikum, fihi hathun ala salam wa zajrun an tarkihi. Pertama, ada dorongan motivasi
anjuran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa kita selaku muslim atau muslimah mengucapkan kalimat salam. Yang kedua adalah larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai meninggalkan kalimat Assalamualaikum. Jadi kita tunjukkan bahwa kita muslim, bahwa kita muslimah. Jadi setiap kita mengangkat telepon, handphone atau alat yang lainnya, maka dimulai dulu dengan mengucapkan kalimat Assalamualaikum minimal, atau Assalamualaikum warahmatullah, atau maksimalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Assalamu min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allahu fil ardi fa'abshuhu. Salam adalah termasuk dari nama-nama Allah. Assalam adalah termasuk dari nama-nama Allah. Kan ada as-salam ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Ghafur, Al-Muhaimin, Al-Quddus. Ada di antaranya kalimatnya adalah nama Allah as-salam. Jadi as-salam adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan kalimat as-salam ini di permukaan bumi ini. Oleh karena itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'abshuhu, maka sebarkanlah kalimat salam tadi. Bagaimana cara menyebarkan kalimat salam? Bi an tusallimu ala kulli man laqaitumuhu minal muslimin mimman yashra'u alaihi salam. Yang gambarannya, contohnya adalah bahwasanya kita mengucapkan salam kepada setiap muslim dan muslimah yang kita temui atau jumpai. Sekali kita bertemu dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, maka jangan lupa ucapan yang pertama kali keluar dari lisan kita adalah kalimat Assalamualaikum sebelum kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis-salami. Orang yang paling dekat dengan rahmatnya Allah, orang yang paling dekat untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa? Man bada'ahum bis-salam indal mulaqah wal mufaraqah. Orang yang pertama kali mengucapkan salam ketika berjumpa dan ketika berpisah. Subhanallah. Jadi kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila ingin meraih rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, bila ingin meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat yang diucapkan sangat mudah, insya Allah, sangat sederhana, yaitu hanya kalimat apa? Assalamualaikum minimal. Assalamualaikum warahmatullah, atau maksimalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin dia sangat dekat dengan rahmatnya Allah, yang ia sangat ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya waktu berjumpa dengan saudaranya, dengan temannya, dengan kerabatnya, tetangganya, atau ketika berpisah, jangan lupa untuk mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berjumpa dengan kawan, Assalamualaikum minimal.
Berpisah pun kita minimal kita ucapkan Assalamualaikum. Maka orang yang demikian, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling dekat untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling dekat untuk meraih mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Idza dakhaltum fi majlisin fasallimu, wa idza kharajtum fasallimu." Apabila kamu duduk di sebuah majlis, di sebuah tempat duduk, maka hendaknya kamu mengucapkan kalimat salam. Dan apabila kamu keluar dari majlis, maka hendaknya kamu pun mengucapkan salam. Makanya kalau kita sebelum mulai, pasti yang mengajar mengucapkan kalimat apa? Assalamualaikum. Setelah dia mengajar pun mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Kenapa demikian? Sampai Rasulullah menganjurkan hal itu. Ketika ingin memulai, ingin masuk ke sebuah majlis, mengucapkan kalimat salam, dan ketika ingin keluar dari sebuah majlis juga disunnahkan mengucapkan salam. Badlan lil amani wa iqamatan li sya'airi ahli imani, karena menumpahkan, mencurahkan rasa aman kepada saudara muslim dan muslimah yang lainnya. Kita di sebuah tempat, belum pernah kita injak tempat ini, tapi kalau ada satu orang yang mengucapkan apa? Salam, perasaan jadi apa? Jadi tenang, jadi aman kita. Di tempat-tempat yang belum pernah kita pijak, yang belum pernah kita datangi, tapi tiba-tiba ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Ucapan tadi membuat kita menjadi tenang, menjadi aman, menjadi nyaman. Subhanallah. Jadi sangat berpengaruh ucapan kalimat assalam tersebut. Kalau di Indonesia kita belum berasa. Kalau yang udah pernah travel ke luar negeri, baru kita tahu. Misalnya ke Singapura, yang dekat-dekat dulu, ke Malaysia misalnya. Maka kalau sudah ke sana, kita tahu. Kalau sudah ketemu dengan muslim atau muslimah, apalagi bisa langsung mengucapkan apa? Salam. Itu kita berasa aman, berasa nyaman, berasa kita benar-benar tentram di tempat tersebut. Kenapa demikian? Pengaruh dari ucapan kalimat Assalamualaikum tadi. Yang kedua, wa iqamatan li sya'airi ahli iman, dan melaksanakan syiar-syiar orang yang beriman kepada Allah. Dengan kalimat salam tadi, maka terwujudlah bentuk kesyiaran di sebuah kampung tersebut dari ahli iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, adabnya gimana? Bila mana kita mendatangi sebuah rumah, maka Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah beliau mengatakan, yustahabbu idza dakhala baitahu an yusallima. Disunnahkan apabila kita masuk ke rumah kita sendiri, sebelum kita masuk kita ucapkan salam dulu. Dalam rumah kita ada anak kita, ada suami kita, ada istri kita, ada cucu kita, maka sebelum masuk diucapkan dulu kalimat salam. Kemudian bagaimana bila tidak ada orang dalam rumah tersebut? Kita tahu ini, suami kita lagi kerja, anak lagi kuliah, anak lagi sekolah, atau anak lagi kerja misalnya. Yang kita tahu di rumah tidak ada siapa-siapa. Bagaimana pengucapan salamnya? Wa illam yakun fihi ahadun, dan bila di rumah tadi yang kita diami, yang kita tempati tidak ada satu orang pun,
maka falyakul, hendaklah kita mengucapkan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi kalimat itu diucapkan bila kita masuk ke rumah kita, sementara dalam rumah kita tidak ada siapa-siapa. Ketahui ini, suami kita lagi kerja, anak lagi kuliah, atau lagi sekolah, atau anak pun kerja, kosong rumah kita. Nah, pada waktu kita ingin masuk ke rumah kita, jangan dulu masuk. Ucapkan dulu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi sunnah kita ucapkan sebelum kita masuk rumah sendiri. Bila tidak ada orang sama sekali, kalimatnya assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Yang kedua, bagaimana bila kita masuk masjid atau mushola, ya? Kemudian tidak ada siapa-siapa. Kok tadi Nabi menyuruh kita mengucapkan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin? Karena di setiap tempat, di setiap tanah, di setiap rumah yang kosong sebenarnya tidak kosong, tapi ada apa? Ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya sebelum kita masuk, Nabi menganjurkan kita mengucapkan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nah, bagaimana kesunahan bila kita masuk masjid, masuk musalla, masuk rumah orang lain yang di tempat tersebut, di masjid, musalla atau rumah orang lain ini tidak ada siapa-siapa. Bagaimana mengucapkan salamnya? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan salamnya seperti yang pertama tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, tapi tambahkan sedikit assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi yang pertama sudah assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, tambahkan assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi tambahkan kalimat assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kita masuk masjid kemudian kosong, tidak ada siapa-siapa, masuk mushola kosong, tidak ada siapa-siapa, atau masuk rumah orang lain kosong, tidak ada siapa-siapa, maka kita ucapkan yang pertama tadi sama, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, tambahkan kalimat assalamu alaikum ahlal baiti, assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya ulang lagi kalimatnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti bila kita masuk ke sebuah masjid, sebuah mushola, surau, langgar, kemudian juga rumah orang lain yang tidak ada siapa-siapa, maka jangan lupa kita ucapkan kesunahannya, yaitu kalimatnya assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, assalamu alaikum ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah yang merupakan kesunahan daripada pengucapan salam pada rumah kita sendiri yang kosong dan rumah
orang lain yang kosong, tidak ada siapa-siapa, atau kita masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam musholla. Kemudian para jamaah sekalian, hadis yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwasanya tatkala Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, maka Allah mengatakan, wahai Adam, idhab fasallim ala ulaika nafarun minal malaikati julusun fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika faqala assalamu alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Adam sudah menjadi seorang manusia, sudah bisa bicara, maka Allah perintahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam, wahai Adam, pergilah engkau ke sana. Di sana ada beberapa malaikat yang sedang duduk. Kemudian ucapkanlah salam. Salamnya bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, ucapkan salam assalamu alaikum. Jadi subhanallah, kalimat assalamu alaikum, siapa yang mengajarkannya? Allah langsung yang mengajarkan kalimat assalamu alaikum kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan, wahai Adam, engkau pergi ke sana, ke malaikat-malaikat yang sedang duduk-duduk itu, kemudian ucapkanlah salam. Salamnya tadi bagaimana? Assalamu alaikum. Maka faqalu, semua malaikat menjawab dengan kalimat assalamu alaika wa rahmatullah. Jadi pengucapan salam ini adalah langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, hadis yang berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, abkhalun nas man yabkhalu bis salam. Orang yang paling kikir, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Orang yang kikir, pelit untuk mengucapkan salam. Itu orang yang paling pelit sesungguhnya. Pada pandangan Rasulullah SAW, orang yang paling kikir, yang paling pelit adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain. Bagaimana kesunahan salam ini? Berapa sehari sunnahnya? Ini subhanallah ini. Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, kata beliau, maka disunnahkan seseorang itu wa yahrisu an yusallima fi kulli yawm ala asyaratin minal muslimin, dan disunnahkan satu orang muslim atau muslimah hendaknya sehari minimal dia mengucapkan salam kepada 10 orang muslim atau muslimah. Subhanallah. Jadi kita kalau bisa itu sehari kita minimal setiap ketemu teman kita ucapin apa? Salam. Coba tadi berapa minimalnya? 10 orang. Ini satu sudah cukup ini. Kita ketemu assalamualaikum, ketemu lagi dengan teman kita yang lainnya assalamualaikum, sampai jumlahnya adalah 10 orang. Itu minimal. Apalagi bisa lebih dari 10 orang. Jadi sehari minimal kita mengucapkan salam kepada 10 orang ya. Ya di handphone aja itu. Telepon, assalamualaikum. Ngobrol sebentar, tutup udah ya. Telepon lagi nanti assalamualaikum. Kan enak gitu ya, ngobrol lagi sebentar, tutup lagi udah ya. Telepon lagi assalamualaikum, udah 10 udah ya. Terus 10. Jadi minimal itu 10 orang kita. Sehari kita 10 orang disunnahkan kita untuk mengucapkan salam ya.
Jangan kalau WA biasanya tidak sempurna pengucapan. Jadi bukan pengucapan, pengetikan salam. Kadang-kadang disingkat ASSWRWD. Kadang-kadang. Jadi bukan Assalamualaikum warahmatullah, ya disingkat ya. Makanya nggak sempurna. Bagusnya ditelepon saja. Bagusnya telepon saja agar suara kita dan saudara kawan kita terdengar dengan sangat jelas. Jadi dengan mengucapkan Assalamualaikum, ngobrol sebentar, gimana kabar hari ini, sehat, udah makan belum? Udah ya, Assalamualaikum. Udah satu orang ya. Nanti telepon lagi sampai 10 orang ya. Jadi minimal itu adalah kita mengucapkan salam kepada 10 orang. Kemudian para jamaah sekalian, di pengucapan salam ini ada rukunnya, ada syaratnya, ada adabnya. Jadi nggak sembarangan, subhanallah ya. Agama sampai ngatur demikian. Pada pengucapan salam itu ada rukun-rukunnya. Kemudian yang kedua ada syarat-syaratnya. Yang ketiga ada adab-adabnya. Rukun salam pertama musallimun, orang yang mulai mengucapkan salam. Yang kedua wa musallamun alaihi, orang yang diucapkan salam kepadanya. Jadi pertama orang yang mengucapkan salam. Yang kedua orang yang diucapkan salam kepadanya. Jadi ada dua orang yang berinteraksi dalam mengucapkan salam ini. Kita mengucapkan salam, juga ada teman kita, sahabat kita, saudara kita yang kita ucapkan salam kepadanya, dan dia menjawab salam kita. Jadi yang pertama rukunnya adalah orang yang mengucapkan salam. Yang kedua orang yang diucapkan salam kepadanya. Artinya dia nanti yang bakal apa? Membalas, menjawab salam kita. Yang ketiga wasighatun, ada kalimat salam. Jangan lupa Assalamualaikum boleh, atau salamun silahkan, tidak apa-apa. Jangan salam, jangan salam ya. Kadang-kadang bukan apa ya, suaranya bukan suara Assalamualaikum tapi Assalamualaikum ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi bukan salamun tapi apa? Assalamualaikum, salam, salam. Jadi kayak selam seperti itu. Nah, Assalamualaikum ya, Assalamualaikum, atau ada yang Assalamualaikum ya. Itu nggak ada kewajiban dijawab. Jadi bila mana pengucapan salamnya salah, maka kita tidak ada kewajiban untuk menjawab salam tadi. Ada dua pilihannya. Silahkan menggunakan alif lam yang tadi pertama ya, Assalamualaikum, atau tanpa alif lam dengan kalimat salamun alaikum. Jadi bila mana sudah benar pengucapan salam tadi, maka kita ada kewajiban untuk menjawab salam tersebut. Itulah rukun salam, ada 3. Pertama orang yang mengucapkan salam. Yang kedua orang yang diucapkan salam. Yang ketiga ada kalimat salamnya. Pertama Assalamualaikum, yang kedua salamun alaikum. Kemudian yang kedua adalah ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah menggunakan kalimat assalam, nggak boleh yang lainnya. Salam kita nggak boleh selamat pagi, ya, nggak boleh halo. Jadi harus menggunakan kalimat assalamualaikum. Ada assalamu atau salamun alaikum. Itu syarat yang pertama. Harus ada kalimat assalamnya, harus ada kalimat salamnya. Boleh assalamualaikum, boleh salamun alaikum. Tidak diperbolehkan menggunakan kalimat-kalimat yang lainnya.
Kemudian apakah diperbolehkan menggunakan kalimat yang bukan jamak seperti assalamu alaika, ya? Atau kita jawab dengan kalimat wa alaikassalam. Apakah diperbolehkan? Wa kama yajuzu fi alaikum al-ifradu lakinnal afdalu labzul jam'i. Sebagaimana diperbolehkan kita menggunakan kalimat yang bukan jamak. Tadi satu orang depan kita ucapinnya assalamu alaika, boleh silahkan. Tapi untuk ngambil afdalnya, ngambil yang paling utamanya, berarti yang paling bagusnya, kita sekalipun satu orang yang kita ucapkan dengan kalimat apa? Jamak, tetap kita ucapkan bukan assalamu alaika tapi assalamu alaikum. Ketemu teman kita perempuan satu orang, assalamu alaiki boleh, tetapi lebih bagusnya, afdalnya dengan kalimat assalamu alaikum. Jadi meskipun satu orang saja, lebih bagusnya, afdalnya tetap menggunakan jamak assalamu alaikum. Itulah diantara syarat-syarat daripada mengucapkan salam. Kemudian adab-adabnya. Adab yang pertama, hendaknya orang yang lebih muda mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Jadi yang lebih muda, yang lebih kecil itu hendaknya adabnya mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua usianya daripadanya. Jadi kita lebih muda, ada orang yang lebih tua dari kita, maka disunahkan kita yang lebih muda, kita yang lebih kecil untuk apa? Memulai kalimat salam. Yang kedua adalah wal mashi alal qa'id. Disunahkan orang yang berjalan, adabnya mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Yang tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga warraqib alal mashi. Adabnya orang yang berkendaraan disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Itulah diantara adab-adab dari mengucapkan salam. Kemudian para jamaah sekalian, pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwasanya datang seorang Arab gunung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini Arab gunung mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan kalimat assalamu alaikum. Faradda alaihi. Nabi jawab salamnya. Nabi jawab wa alaikumussalam. Wa alaikumus, bukan wa alaikum, tetapi wa alaikumussalam. Mimnya jadi dhammah ya. Jadi bukan wa alaikumussalam, tetapi wa alaikumussalam. Assalamualaikum, kita jawab wa alaikumussalam. Mimnya ada huruf apa? Ada tanda harokat dhammah. Wa alaikumussalam. Nabi jawab, kemudian ini orang Arab gunung duduk. Kemudian Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrad. Ini orang mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat assalamu alaikum yang diucapkan oleh orang Arab gunung tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan 10 kebaikan, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma ja'a rajul akhar. Kemudian datang lagi orang sahabat Nabi yang lainnya. Kemudian dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Kalau yang pertama tadi assalamualaikum mendapatkan 10 ganjaran pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang kedua datang tapi lebih panjang salamnya. Dia ucapkan dengan kalimat assalamu alaikum warahmatullah. Faradda alaihi thumma jalasa. Kemudian Nabi jawab salamnya, fajalasa, kemudian dia duduk. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isyruna,
orang ini mendapatkan 20 pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, yang hanya sampai assalamualaikum mendapatkan tadi berapa? 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi mendapatkan 20 ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian datang lagi sahabat yang ketiga, faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga mengucapkannya maksimal kepada Rasulullah dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa. Kemudian Nabi jawab salamnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sahabat yang ketiga itu duduk, maka Nabi berkomentar salatuna ay salatuna hasanatan. Dia mendapatkan 30 kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, assalamualaikum hanya mendapatkan 10 kebaikan. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi hanya mendapatkan 20 kebaikan. Yang ketiga, komplit sampai maksimal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapatkan 30 ganjaran pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai semua sahabat-sahabat aku termasuk kita semua, afsus syalam, sebarkanlah kalimat salam, wa at'imut ta'am. Yang kedua, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Silaturahmi artinya orang yang satu perut dengan ibu kita, anak, kakak atau adik atau abang, laki perempuan yang kita satu perut dengannya di perut ibu kita. Itu namanya apa? Satu rahim yang disambung terlebih dahulu, itu dulu. Makanya kata agama silaturahimi, menyambung apa? Silaturahmi, menyambung tali silaturahmi, itu yang pokoknya. Jadi bukan ke orang lain, ke orang lain namanya saling berkunjung, bukan silaturahimi. Yang paling penting adalah silaturahim atau menyambung tali silaturahim adalah kepada orang, abang, adik, kakak, laki, perempuan yang kita satu kandung dengan dia di perut ibu kita. Itulah yang paling utama. Jadi jangan salah paham. Makanya silaturahmi ini kalimatnya nggak tepat, karena bukan yang satu apa? Satu kandung. Yang satu kandung barulah lebih tepat kita mengucapkan dengan kalimat menyambung tali silaturahmi. Jadi yang pertama, kata Rasulullah SAW, sebarkanlah salam. Yang kedua, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, sambunglah tali silaturahmi. Yang keempat, wasallu wan nasu niyam, salatlah di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Kalau 4 pekerjaan ini kita kerjakan, pertama tadi apa? Menyebarkan salam. Yang kedua, memberikan makan. Yang ketiga, silaturahmi. Yang keempat, sholat di malam hari sementara orang sedang tidur, maka dijamin oleh baginda Rasulullah SAW, tadkhulul jannata bisalam, pasti kalian akan masuk surga dengan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari para jamaah ada yang bertanya, silakan. Iya. Jadi kalau memang kondisinya demikian, memang semuanya ada di kamar ya,
Sementara kita tahu kalau kita mengucapkan salam nggak ada yang apa, ada yang jawab. Udah masuk saja, ucapkan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya. 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 Jadi pengucapannya itu satu-satu. Jadi bukannya satu orang mengucapkan kepada 20 orang ini, bukan. Itu namanya sekali mengucapkan. Jadi yang dibilang 10 orang 10 kali mengucapkan salam kepada 10 orang yang berbeda. Jadi kalau kita seperti ini masuk kelas ini, kita masuk kelas, kemudian teman-teman udah ngumpul semua sekitar 20-30 orang. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, itu bukan diucapkan, bukan kita mengucapkan untuk 10 orang lebih, tapi baru satu orang. Jadi per salam dengan orang yang berbeda-beda. Tadi makanya kalau kita nggak keluar rumah, tadi kita angkat handphone saja ya. Assalamualaikum, tutup sampai 10 orang ya. Ini yang wallahu a'lam bishawab. Untuk sholat malam Ustaz, biar lebih apa ya, lebih melangit itu bagaimana Ustaz? Sholat malam ya, biar minahnya gimana, itunya gimana, biar lebih orang nembak biar jitu gitu. Iya. Jadi sholat malam itu yang paling enak, itu di atas jam 12. Cuma tidurnya jangan jam 11, gak bakal bangun. Jam 1 itu enak waktu yang kalau dulu kita pernah ngalamin wartel itu warung telekomunikasi ya. Kalau malam itu kan lebih apa? Lebih murah karena kosong ya, jalurnya kosong. Nah, pun sama dengan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cari jalur yang orang sedang tidur pulas, kitanya bangun malam. Nah, tadi kapan waktunya? Pertengahan malam yang paling utama adalah di atas jam 12 pertama. Yang kedua sepertiganya jam 3. Terakhir sebelum menjelang subuh jam 4. Ya, jadi mau paling utama jam 1-an kita udah bangun, tapi tidurnya jam 9 ya. Tidurnya jam 8 habis Isya, kemudian ba'diyah Isya, kemudian kita witir misalnya, tidur, istirahat, bangun baru bisa jam 1. Tapi kalau kita tidurnya jam 10, jam 11, bangunnya jam pagi, jadi kita tahajud ya. Jadi paling enak itu tahajud adalah di atas jam 12. Jam 1 bangun, kita ambil wudhu, sholat sunnah minimal 2 rakaat saja, kemudian salam minimal 2 rakaat salam, kemudian baca Quran sebanyak-banyaknya. Jadi jangan banyak minta, banyak baca apa? Banyak baca Quran. Kenapa demikian? Kata baginda Rasulullah SAW, orang yang baca Quran ketimbang orang yang banyak berdoa, lebih utama orang yang banyak baca Quran. Karena orang yang banyak baca Quran, Allah akan memberikan sesuatu yang dia minta, melebihi orang yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kiatnya begitu. Bukan berarti nggak berdoa, tetap berdoa, tapi yang diperbanyak malah baca apanya? Baca Al-Qurannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Banyak minta. Ada teman non muslim, suka ada biasa gitu ketemu kan assalamualaikum, kita keceplosan jawab itu gimana Pak? Iya. Karena keceplosan ya, pas sudah jawab, iya jawab. Iya. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam atau menjawab salam kepada non muslim? Maka adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Kalau sudah tahu nanti kita direm-rem. Tadi jawabnya jangan waalaikumsalam, tetapi waalaika. Ya, jawabnya waalaika. Kan dia nggak tahu.
wa alaika, wa alaiki kalau perempuan ya. Kalau perempuan wa alaiki, kalau laki-laki wa alaika. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wa alaikum. Ya. Kalau kita Iya Ibu silakan. kalau kita nelpon kan assalamualaikum, tapi kan dia belum tentu itu muslim, maaf. Iya. Kadang-kadang muslim bukan muslim, jadi gimana Pak Ustaz? Iya. Jadi kalau orang yang sudah kita tahu dia muslim atau muslimah, jadi kalau yang belum tahu selamat pagi aja udah. Kalau udah tahu ini orangnya, ini sahabat kita, ini kolega kita, ini rekan kita punya usaha bisnis, kita tahu dia muslim atau muslimah. Sebelum dia mengucapkan kalimat apapun, disunnahkan untuk mengucapkan salam. Tapi kalau tahu dia bukan non muslim, non muslim dia, jangan mengucapkan salam. Atau kita belum tahu dia muslim atau non muslim, lebih bagusnya jangan mengucapkan salam. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Kalau seandainya sholat maghrib jam 1 pakai Apa Pak Ustaz? Iya, sholatnya salat, pertama. kita pokoknya sholat maghrib jam 1 pakai. Terus kan jangka waktu ke subuhnya itu kan takutnya bablas kan tidur. Iya. Kalau kita tidur dulu mamanya dari jam 3 ke jam 4 gitu. Enggak apa-apa. Yang penting kita bangun, enggak apa-apa. Saya pun sering begitu. Jadi saya bangun jam 1, ambil wudhu, sholat, 2 rakaat, baca Quran, baca doa, tidur lagi, enggak apa-apa. Oh, iya. Kemudian nanti jam 4 kita bangun lagi. Iya. Iya, seperti Bablas itu. ngantuk kita pagi. Kalau kita paksain, kalau kita biarkan sudah bangun jam 1, kita nggak paksain bangun, biasanya nanti malam berikutnya begitu lagi. Bangun jam 1, udah tidur lagi akhirnya. Karena nggak dibiasakan bangun apa? Bangun malamnya. Jadi untuk mensiasatinya lah tadi, kita tidur jam 9, jam 8, jam 10, bangun jam 1, langsung ke kamar mandi, kita buang air kecil, kemudian kita wudhu, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, baca Quran, kemudian berdoa kepada Allah, selesai, tidur lagi nggak apa-apa. Jam 2:30 atau jam 3 tidur lagi, nanti bangun jam 4 silahkan, tidak apa-apa. Itu adalah hal yang memang dibiasakan oleh orang-orang yang sebelumnya demikian. Bahkan ada yang dari malam, dari jam 12 sudah bangun, nggak tidur lagi sampai duha. Kapan tidurnya? Tidurnya menjelang waktu zuhur. Jam 11 baru tidur. Itulah tidur yang disebut sebagai qailulah, hukumnya sunnah. Qailulah adalah hukumnya sunnah. Ini tidurnya biasanya tidur dari orang-orang yang bangun malamnya luar biasa. Jadi biar dia nanti ada kerjaan, ada usaha, ada sampingan dia punya, misalnya dia bisnis segala macam, bisa tetap dia kerjakan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Iya silakan Ibu. kan saya di rumah sendiri. Iya. Di rumah kalau saya pergi kosong. Iya. Selama ini saya paling kalau masuk assalamualaikum. Iya. Gitu. Iya. Ada yang sudah assalamualaikum ya Rasulullah kayak gitu. Jadi yang baik itu salam yang bagaimana? Iya. Tadi sudah disampaikan adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi pas ibu masuk ke rumah memang kosong, tidak ada orang, maka ucapkan kalimat tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kenapa demikian? Karena di rumah tersebut ada penghuni selain kita. Makanya kita ucapkan salam kepadanya dengan kalimat tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya silakan Ibu. Ustaz, orang yang bangun setelah jam 12 ibadah terus sampai waktu duha, Iya. nah dia tidurnya menjelang zuhur. Iya. Nah kita yang nggak melakukan sholat malam, tapi kita melakukan tidurnya mau zuhur gitu, dihitung sunnah nggak ya? Ya, yang sunnahnya adalah sunnah bagi orang yang bangun malam, tidurnya sebelum zuhur. Nah ini ada banyak pahala di sini. Kalau kita pengen meraih pahala haji umrah yang sempurna, jangan tinggalkan ba'da subuh
tetap duduk di tempat duduk sholat kita baca zikir, kita baca tasbih, baca selawat atau zikir pagi sore, ya pagi petang, kita baca Quran sampai terbit matahari. Kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan demikian maka itu orang mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Makanya kita sebenarnya bisa meraih pahala haji umroh hampir setiap hari. Kalau kita habis sholat subuh gak langsung bangun, kita duduk sampai menunggu matahari terbit. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Harus jamaah kalau sholatnya. Ya, kalau perempuan di rumah lebih utamanya. Jadi kalau ditanya perempuan bagaimana? Perempuan lebih utamanya afdolnya sholat di rumahnya. Boleh nggak berjamaah? Boleh, silahkan. Tapi perempuan afdolnya di rumah saja sholatnya. Sekalipun sendirian saja, itu adalah afdol sholat, paling bagus sholat bagi seorang perempuan atau wanita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Umpama itu kan habis sholat subuh langsung zikir terus nggak pengen buang air kecil tuh, terus buang air kecil terusin itu gimana? Apa? Ya nggak apa-apa. Jadi habis buang air kecil, untuk lagi terusin lagi nggak apa-apa. Itu kan namanya hajat. Jadi itu bukan sengaja. Itu namanya adalah kebutuhan kita. Bukan sengaja kita pengen batalin, tidak. Sakit lah, jadi penyakit nggak bagus. Jadi ke kamar mandi dulu, kita buang air kecil, wudu lagi, balik ke tempat kita tadi zikir atau baca Quran terusin. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya alhamdulillah tuh pas saya udah lakukan sama teman-teman gitu, kurang lebih 12 orang ke 10 orang berjamaah di masjid setiap subuh, langsung tadarus bareng-bareng, langsung ngatur. Nggak apa-apa kan, boleh kan? Boleh, tidak apa-apa. Tapi silahkan. Boleh perempuan berjamaah di masjid, di musola, silahkan, tidak apa-apa. Kenapa demikian? Di Nabawi saja, di Haram Mekah saja, laki perempuan sholat secara berjamaah. Kalau kita yang tidak pernah haji umroh, pasti di Nabawi. Kita bukan di hotel, sholatnya di mana? Nabawi di Madinah, atau di Mekahnya di Haram apa? Di Haram Mekah, ya. Demikian. Ada yang bilang nggak boleh kata, tapi saya Tidak apa-apa, boleh. 4 tahun lebih. Artinya boleh, silahkan. Tapi afdolnya, paling utamanya, paling bagusnya seorang perempuan sholatnya di rumahnya. Bukan nggak boleh, bukan. Boleh, silahkan. Tapi tadi afdolnya, paling bagusnya, paling baiknya seorang perempuan sholat di rumahnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mau tanya, bagus mana seorang laki-laki berjamaah di masjid atau berjamaah dengan istrinya di rumah? Iya. Jadi bagusnya mana? Kalau kita bagusnya, afdolnya berarti paling bagusnya di masjid. Paling bagusnya laki-laki, paling bagusnya di masjid. Sebaliknya, tapi boleh di rumah, silahkan, tidak apa-apa. Jadi kebalikan dari perempuan. Kalau perempuan afdolnya, paling bagusnya sholatnya di mana? Di rumah. Boleh di masjid, boleh silahkan di musola. Sebaliknya laki-laki adalah sholat berjamaahnya, afdalnya, paling bagusnya di masjid atau musola. Tapi silahkan boleh berjamaah dengan anak istrinya di rumah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah semuanya? Ya, silakan. Apakah ada yang juga untuk beri salam kepada diri sendiri, itu benar nggak sih yang assalamualaikum itu Al-Fatihah? Nggak ada salah satu nggak ada. Enggak, itu bosan dihadiahkan Al-Fatihah itu benar sih? Enggak, kalau Fatihah ada, silahkan. Kalau Fatihah namanya ruqyah. Namanya kita meruqyah diri sendiri, silahkan, tidak apa-apa, disunnahkan memang. Tapi kalau salam tidak ada. Assalamualaikum dulu. Nggak ada. Bismillah. Nggak ada. Kalau baca Fatihah sebagai ruqyah untuk diri sendiri, silahkan, disunnahkan, memang diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau assalamualaikum tidak ada. Jadi kalau mau assalamualaikum tadi kan ada rukunnya tadi. Kan tadi ada rukunnya ya. Rukunnya pertama orang yang mengucapkan salam. Yang kedua orang yang diucapkan salam, yang menjawab salam kita. Yang ketiga ada kalimat apanya?
berarti kurang rukunnya. Kalau sendirian assalamualaikum berarti nggak ada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya silakan. Sering mendengar saya kalau mau jadi sana gitu. Ya salam. Itu maksudnya. Itu kebiasaan orang Arab. Jadi orang Arab itu kalau kita pernah ke Arab, ya Allah atau ya salam, itu udah kebiasaan yang diucapkan oleh orang-orang Arab. Jadi orang Arab tuh kalau lagi misalnya ada kalimat-kalimat ya Allah, itu seperti itu kalimatnya yang ucapin. Ya salam, gitu seperti itu. Jadi memang terbiasa demikian. Iya, cuma pengucapannya bagus, tidak keji, tidak kotor. Dia mengucapkannya ya Allah atau ya salam. Apa artinya? Allah yang maha memberikan keselamatan. Bagus ucapannya. Itu biasanya ucapan dari orang Arab yang sering menjadi bahasa kesehariannya. Demikian Allah a'lam. Sudah tidak lagi? Ya silakan. Saya punya teman baik gitu Ustaz. Beda agama tapi Ustaz. Terus dia ngomong gini, ini kok beda-bedain sih gitu. Kalau kasih salam ke dia pakai assalamualaikum. Kenapa kalau ke gue ngomongnya gitu? Jangan didoain yang gak baik dong Teni saya. Iya. Kasih dong saya salam kayak dia. Terus saya masih begitu. Kalau doa silahkan tidak apa-apa. Mendoakan yang baik silahkan contoh. Allahumma yahdik, Allahumma yahdik, atau Allahumma yahdiki, silahkan tidak apa-apa. Atau menggunakan bahasa Indonesia di hati kita. Semoga Allah memberikan kau hidayah. Silahkan tidak apa-apa. Kalau salam itu ada ketentuannya pada agama kita, jadi nggak boleh sembarangan. Kalau mendoakan non muslim agar dia Allah berikan hidayah sehingga dia masuk Islam, itu dianjurkan dan sangat dianjurkan. Ada orang teman kita non muslim, pas ketemu dia kita bilang hadakallah atau Allahu yahdika atau perempuan Allahu yahdiki. Tidak apa-apa, itu dianjurkan pada hukum agama, sangat dianjurkan. Yang artinya apa? Kita mendoakan dia agar mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi kalau salam ada aturan lain lagi, yang dimana tidak diperbolehkan pada hukum agama kita untuk mengucapkan salam kepada non muslim atau non muslimah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sudah semuanya? Ya, jadi doain saja, doain biar Allah berikan hidayah kepadanya. Tapi ucapan salam tidak diperbolehkan. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Baca bersama-sama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ada yang bontot. Tapi baru